Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Delvi Tiara Kunsiang, mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 115023011. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang penyakit radang usus. Bagi yang belum tahu penyakit radang usus itu seperti apa, penyakit radang usus adalah penyakit yang menyebabkan peradangan jangka panjang atau kronis pada saluran pencernaan. Jadi berarti bagian dalam usus ini mengalami iritasi, bengkak atau luka akibat reaksi tubuh yang berlebihan, biasanya oleh sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Selanjutnya ada gejala penyakit radang usus. Yang pertama mengalami diare, yaitu buang air besar yang lebih sering dari biasanya dan bertekstur cair. Ini terjadi karena peradangan pada usus membuat proses penyerapan air terganggu. Yang kedua ada keluar darah pada feses, seperti adanya darah di tinja menunjukkan bahwa dinding usus mengalami luka atau peradangan serius, sehingga terjadi pendarahan saat buang air besar. Yang ketiga ada mengalami sakit perut dan kram. Ini seperti peradangan membuat otot-otot usus berkontraksi secara tidak normal, menyebabkan rasa nyeri dan kram di perut yang bisa muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya itu ada nafsu makan berkurang, yaitu rasa sakit perut, mual atau rasa tidak nyaman di perut membuat penderita kehilangan keinginan untuk makan. Kemudian ada tubuh terasa lelah, yaitu kondisi tubuh yang terus-menerus mengalami peradangan dan kehilangan nutrisi penting bisa menyebabkan kelelahan kronis atau rasa lemas sepanjang hari. Yang terakhir ada terjadi penurunan berat badan, yaitu penderita kurang makan dan nutrisi dari makanan tidak diserap dengan baik oleh usus. Berat badan bisa turun secara signifikan. Selanjutnya ada penyebab pada penyakit radang usus. Penyebab penyakit yang tidak menular satu ini belum diketahui pasti, tetapi ada beberapa faktor yang memungkinkan menjadi pemicu penyakit radang usus. Yang pertama itu malfungsi sistem imun dan faktor genetik, yaitu sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh justru menyerang jaringan sehat di saluran pencernaan. Hal ini bisa diperparah jika ada riwayat keluarga yang juga mengidap IBD. Yang kedua ada genetik, yaitu jika ada anggota atau orang tua atau saudara kandung yang memiliki riwayat IBD, maka resiko seseorang untuk terkena juga akan lebih tinggi. Yang ketiga ada obat antiinflamasi non-steroid, yaitu obat ini seperti ibuprofen atau aspirin jika digunakan dalam jangka panjang dapat memicu peradangan usus pada beberapa orang yang rentan. Yang terakhir ada merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko dan memperburuk kondisi radang usus, terutama penyakit Crohn. Penyakit Crohn itu adalah peradangan bisa terjadi di seluruh saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai anus, tapi paling sering menyerang bagian akhir usus halus dan awal usus besar. Yang terakhir itu ada cara mencegah penyakit radang usus. Yang pertama, menjaga pola makan, yaitu konsumsi makanan sehat, tinggi serat, rendah lemak, dan hindari makanan olahan atau pemicu iritasi seperti pedas dan asam. Yang kedua, hindari merokok. Berhenti merokok dapat mengurangi resiko terkena IBD serta mencegah gejala menjadi lebih parah. Yang terakhir itu mengelola stres. Stres berlebih dapat memengaruhi sistem pencernaan. Jadi mengelola stres bisa melalui olahraga, relaksasi, dan bisa membantu menjaga kesehatan usus. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan dari penyakit radang usus. Penyakit radang usus disebabkan oleh gabungan antara faktor keturunan, gangguan sistem imun, gaya hidup, dan lingkungan. Meskipun tidak selalu dapat dicegah, kita bisa menurunkan risikonya dengan menerapkan gaya hidup sehat. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang penyakit radang usus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.